Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Ini adalah video pembelajaran tematik terakhir di semester 1 ya Naya, karena kita sudah masuk tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi hari ini kita bahas pembelajaran 5, pembelajaran 6, dan soal latihan akhir. Buka bukunya halaman 150. Nah, di pembelajaran 5 kita akan mempelajari menulis ungkapan terima kasih, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, ya. Mensyukuri karunia Tuhan. Apakah kalian pernah membantu pekerjaan orang tua? Apa sajakah kegiatan yang kalian lakukan? Membantu orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena mempunyai orang tua. Membantu pekerjaan rumah adalah salah satu sikap bersyukur. Nah, apakah kalian sudah pernah membantu orang tua? Nah, di video sebelumnya Miss sudah baca komen-komen kalian ya. Apa yang sudah kalian lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Ada yang membantu membersihkan mobil ketika ayah mencuci mobil ya, sudah dibantu. Lalu ada juga yang membantu maminya membersihkan kamarnya ya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut di bawah ini membaca teks Ahmad membantu ayah mencuci motor. Judulnya Ahmad membantu ayah mencuci motor. Ayah Ahmad bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan. Hari Minggu, Ahmad membantu ayah mencuci motor. Motor dicuci menggunakan air, sabun, dan sikat. Ayah membersihkan motor dengan sabun. Kemudian Ahmad membantu membilasnya dengan air. Motor ayah sekarang sudah bersih. Setiap hari ayah pergi bekerja dengan mengendarai motor. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ahmad senang dapat membantu ayah. Ia sangat menyayangi ayahnya, ya. Next, kita lanjut ke halaman 151. Menuliskan ungkapan terima kasih. Ahmad ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayahnya. Ahmad menuliskan ucapan terima kasih untuk ayahnya. Apakah kalian pernah mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayah dan ibu? Tulislah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu. Tulislah dalam 10 kalimat. Nah, kalian boleh menulis nanti di buku catatan kalian ya. Menulis ungkapkan rasa terima kasih untuk orang tua kalian. Misalkan, Mama, terima kasih karena sudah menemaniku belajar di rumah. Ayah, terima kasih karena sudah dibelikan mainan baru. Nah, banyak ya ungkapan terima kasih kepada orang tua ya. Di bawah ada teks judulnya Rasti dan Rani menimbang alat gambar. Nah, ini gambarnya ya. Rasti dan Rani membuat timbangan dari gantungan baju. Kita baca dulu teksnya. Menggambar merupakan kegemaran Rasti. Hari ini Rasti sedang menggambar saudara sepupunya. Ada Rani, Dimas, dan Dika. Rani menemani Rasti menggambar. Alat gambar yang dimiliki Rasti antara lain krayon, pensil warna, penghapus, cat air, kanvas, dan kertas gambar. Rasti ingin mengetahui berat peralatan menggambarnya. Rani mempunyai ide membuat timbangan dari gantungan baju. Rasti dan Rani mulai menimbang peralatan menggambar. Rasti membandingkan berat buku dengan pensil warna. Setelah ditimbang, ternyata buku lebih berat daripada pensil warna. Timbangan lebih condong ke arah buku. Mereka menimbang menggunakan gantungan baju. Wah, ternyata gantungan baju bisa dijadikan untuk alat timbangan juga ya nak ya. Nah, di sini si Rasti dan Rani menimbang buku dan juga pensil. Manakah yang paling berat? Nah, jika kalian menimbang suatu benda, untuk benda yang terberat itu ditunjukkan timbangannya lebih ke bawah ya nak ya. Kalau ke bawah berarti itu lebih berat ya. Buku lebih berat daripada pensil. Coba lihat timbangannya. Buku lebih ke bawah ya timbangannya daripada pensil ya.
Ingat, jika timbangan itu menunjukkan lebih berat, berarti timbangannya ke bawah. Ya, ya, seperti ini nih. Buku lebih berat daripada pensil. Kita lihat timbangannya. Nah, agak ke bawah ya bukunya ya. Coba kita lanjut. Nah, halaman 152. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan gambar yang tepat. Nah, di sini coba lihat. Nah, kita lihat ya. Pensil lebih ringan daripada buku. Pensil lebih ringan daripada buku. 2. Mobil mainan titik-titik daripada buku. Coba kita lihat. Mobil mainan lebih apa ya? Lebih berat. Mobil mainan lebih berat daripada buku. Sekarang, buku lebih titik-titik daripada boneka kura-kura. Kita lihat. Buku lebih ringan daripada boneka kura-kura. Sekarang kita lihat, buku lebih titik-titik daripada kelereng. Buku lebih apa? Buku lebih berat, ya. Buku lebih berat daripada kelereng. Nah, terakhir, pensil lebih titik-titik daripada penghapus papan tulis. Pensil lebih ringan daripada penghapus papan tulis. Sekarang kita lanjut ke halaman 153. Nomor 2, bandingkan berat-berat menggunakan penghapus. Nah, kita lihat. Berat mangga sama dengan berat 2 jeruk. Kita lihat nih. Ini mangga ya. Berat mangga sama dengan itu sama, beratnya sama dengan 2 buah jeruk. Nah, sekarang kita isi yuk. Berat melon sama dengan berat titik-titik jeruk. Melon ya, berat melon sama dengan berapa berat jeruk. Nah, kita lihat jeruknya ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, berat melon sama dengan berat 5 jeruk. Berat pepaya sama dengan berat titik-titik jeruk. Nah, berat pepaya sama dengan berat, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sama dengan 4 jeruk. Berat mangga ditambah melon sama dengan berat jeruk. Berat mangga ditambah melon sama dengan berapa jeruk? Nah, di sini kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berat mangga dan ditambah melon sama dengan berat 7 buah jeruk. Sekarang, berat mangga ditambah pepaya sama dengan berat titik-titik jeruk. Berat mangga ditambah berat pepaya sama dengan berapa buah jeruk? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 jeruk. Berat mangga ditambah pepaya sama dengan berat 6 jeruk. Nah, sini ayo mencoba membandingkan berat benda di sekitar kalian. Amatilah benda-benda di sekitar kalian. Buatlah timbangan sesuai hasil kreasi kalian. Timbanglah benda di sekitar kalian menggunakan satuan tidak baku. Tuliskan hasilnya di buku tugas. Kalian juga boleh ya membandingkan berat benda yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan boleh seperti ini. Gantungan baju boleh. Kalau kalian mempunyai timbangan itu boleh ya nak ya. Sekarang ayo mengamati. Kita akan mengamati benda terapung, melayang, dan tenggelam. Setiap sore, Ana menyiram bunga di pekarangan rumah. Ada bunga mawar, melati, dan dahlia. Ia mengangkut air menggunakan ember. Selesai menyirami, Ana bermain bersama Dito. Mereka ingin mengetahui berat suatu benda. Ana mengambil batu, bola plastik, dan telur. Ember diisi penuh dengan air. Pertama, Ana memasukkan batu ke dalam air.
Ternyata batu tenggelam di dalam air. Kedua, Dito memasukkan bola plastik ke dalam air. Bola plastik tersebut terapung di atas air. Terakhir, Ana memasukkan telur ke dalam air. Ternyata telur melayang di dalam air. Benda jika dimasukkan ke dalam air dapat tenggelam, melayang, dan terapung. Biasanya benda yang tenggelam itu berat. Benda yang ringan itu dapat mengapung. Adapun benda yang melayang lebih berat daripada yang terapung. Nah, kalian lihat gambarnya ya. Nah, ini Ana memasukkan apa tadi? Ana memasukkan batu dan batunya tenggelam ya, karena batu itu berat jadi dia tenggelam di dalam air. Lalu si Dito memasukkan bola plastik ya. Bola plastik tersebut terapung, dia mengapung ya, mengapung di atas air. Dia tidak bisa tenggelam kalau bola plastik ya. Dan yang terakhir, si Ana memasukkan telur ke dalam air. Ternyata telur melayang di dalam air. Jadi telur itu tidak tenggelam ya, dia melayang di dalam air. Nah, biasanya benda yang tenggelam itu seperti batu ini adalah benda yang berat ya. Benda yang ringan seperti telur ini dapat melayang ya. Dan coba lihat ini. Nah, benda ini bola plastik dia terapung karena dia tidak berat ya nak ya. Kita lanjut ke pembelajaran 6 halaman 155. Di pembelajaran 6 materi yang akan kita pelajari membuat poster, melakukan pengukuran berat dan tinggi dengan satuan tidak baku. Mensyukuri nikmat Tuhan. Bagaimana keadaan kebersihan di lingkungan kalian? Apakah kalian sudah menjaga kebersihan lingkungan? Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab semua orang. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita nyaman. Lingkungan yang nyaman merupakan nikmat Tuhan. Menjaga kebersihan adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Sudahkah kalian menjaga kebersihan di lingkungan rumah kalian? Nah, yang bertanggung jawab menjaga kebersihan di lingkungan rumah kalian siapa? Semua anggota keluarga ya nak ya. Jadi yang menjaga kebersihan di lingkungan kalian tidak hanya mami dan papi saja atau mbak, tidak ya. Tapi semua anggota keluarga, semua orang yang tinggal di rumah itu harus menjaga kebersihan ya. Bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah kalau di lingkungan rumah ya. Sekarang ayo mengamati poster tentang menjaga kebersihan. Nah, ini adalah poster. Ini namanya poster ya. Poster untuk menjaga kebersihan. Coba lihat, ada gambarnya, ada tulisannya, dan ada kalimat ajakannya ya. Ayo buang sampah pada tempatnya. Melanie adalah siswa kelas 1 di SD Merdeka. Sekolah Melanie dekat dengan rumah. SD Merdeka merupakan sekolah yang bersih dan asri. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh penghuni sekolah. Penghuni sekolah meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Di kelas terdapat poster yang berisi ajakan menjaga kebersihan. Poster diberi gambar dan warna agar terlihat cantik. Nah, kalau di lingkungan sekolah, siapa saja yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? Ya, seluruh penghuni sekolah. Kalau di sekolah ya, penghuni sekolah meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Tapi kalau di rumah, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan di lingkungan rumah kalian? Ya, tentunya semua anggota keluarga. Ya. Next, kita lanjut. Membuat poster tentang ajakan menjaga kebersihan. Buatlah poster yang berisi ajakan menjaga kebersihan. Hiasilah postermu dengan gambar dan warna agar tampak lebih indah. Nah, ini tidak usah ya nak ya. Ini dikerjakan jika kalian sekolah seperti biasa. Tapi kalau di rumah
tidak usah dikerjakan ya. Nanti saja kalau kita sudah sama-sama sekolah, di sekolah kita akan membuat poster tentang ajakan menjaga kebersihan. Misalkan, ayo membuang sampah pada tempatnya, ya, seperti poster tadi. Nah, sekarang ayo mengamati berat badan. Coba kita amati dulu berat badan mereka bertiga. Di sini ada si Dika. Dika gemuk. Si Dika ini gemuk ya. Di sini ada Rasti. Rasti kecil. Dan juga ada Rani. Rani agak gemuk ya. Mengamati berat badan. Tentunya berat badan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk ya nak ya. Amatilah berat Rasti dan sepupu-sepupunya. Rasti sedang berkumpul bersama sepupu-sepupunya. Ada Rani dan Dika. Mereka sedang bermain ular tangga di rumah nenek. Rasti senang bisa berkumpul bersama saudara-saudaranya. Nah, di sini ada mendiskusikan pengukuran berat. Diskusikan bersama kelompok kalian ya, diskusikan bersama anggota keluarga kalian di rumah ya, ini diganti ya. Bagaimana cara mengukur berat Rasti dan saudara sepupunya? Tentukan urutan berat badan mulai dari yang teringan sampai terberat. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas. Bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jika ada teman yang bertanya, jawablah dengan santun dan percaya diri. Nah, kalian diskusikan dengan anggota keluarga kalian di rumah ya. Karena kalian saat ini sedang belajar di rumah. Kalian diskusikan di antara mereka bertiga, mana badannya yang paling kecil ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, mana badannya yang dari yang terkecil sampai dengan yang terberat. Dari yang teringan sampai dengan yang terberat. Nanti didiskusikan ya nak ya. Sekarang kita lanjut halaman 157. Ayo membaca teks tentang tinggi badan. Nah, jika tadi tentang berat badan, di sini tentang tinggi badan. Ayah, ibu, Bunga dan Ahmad. Di sini ada gambar keluarga Ahmad. Ahmad berolahraga bersama keluarganya. Ada ayah, ibu, Kak Bunga dan Ahmad. Ahmad mengamati tinggi badan keluarganya. Tinggi badan anggota keluarganya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amatilah tinggi badan anggota keluarga Ahmad. Nah, walaupun kita berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang gemuk, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya nak ya. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti ini. Ahmad itu paling kecil ya. Bunga, ini kakaknya, ini ibunya, dan yang paling tinggi adalah ayahnya. Ini dari urutan dari yang terpendek sampai dengan yang tertinggi. Ahmad, Bunga, ibu, dan juga ayah. Sekarang ayo mencoba menentukan urutan tinggi badan keluarga Ahmad. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar yang kalian amati. Siapakah yang mempunyai badan paling tinggi? Coba dilihat. Siapa yang mempunyai badan paling tinggi? Tentunya ayah. Ya. Siapakah yang mempunyai badan paling pendek? Yang paling pendek siapa? Ahmad. Urutkan tinggi badan mulai dari yang tertinggi sampai yang terpendek. Kita urutkan yuk mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terpendek. Ada siapa? Ayah, ibu, Bunga, dan Ahmad. Ada ayah, ibu, Bunga, dan terakhir siapa? Ahmad. Di sini. Menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang diamati. Ayo berlatih. Nomor 1. Amatilah keluarga Jenny di samping urutan tinggi badan anggota keluarga Jenny dari yang terpendek. Nah, ini adalah gambar anggota keluarga Jenny. Ada ayah,
Ibu, Jenny, dan 2 adiknya, ada Edi dan Ani. Di sini kita disuruh urutkan tinggi badan anggota keluarga Jenny dari yang terpendek. Coba kalian amati, siapa yang terpendek? Ya, Ani, Edi, Jenny, ibu, dan ayah. Itu adalah urutan dari yang terpendek ke yang tertinggi. Ada siapa tadi? Ani, lalu Edi, siapa lagi? Jenny, ibu, dan ayah. Kalau dari yang terpendek, kalau yang dari yang tertinggi siapa saja? Ada ayah, ibu, Jenny, Edi, dan juga Ani. Ya, kita lanjut. Nomor 2, amatilah keluarga Irma di samping. Urutkan berat badan anggota keluarga Irma dari yang paling berat. Coba kita lihat, kita akan mengurutkan. Nah, jika tadi dari yang terpendek sampai dengan yang tertinggi, sekarang kita disuruh urutkan berat badan anggota keluarga Irma dari yang paling berat adalah. Coba yang paling berat siapa ya? Ya, dari yang paling berat ada ayah, ibu, Irma, Siti, dan juga Edi. Ini dari yang paling berat. Ada ayah, ibu, Irma, Siti, dan juga Edi. Nomor 3, amatilah keluarga Ani di samping. Nah, ini ada keluarga Ani. Urutkan tinggi badan keluarga Ani dari yang tertinggi. Yang tertinggi siapa saja? Lalu urutkan berat badan keluarga Ani dari yang teringan. Kita lihat yang tertinggi ada siapa? Ayah. Lalu ibu. Lalu Ani. Dan terakhir ada Anwar. Ya. Kalau urutan berat badan keluarga Ani dari yang teringan, kita lihat yang paling kecil ada siapa ini? Ya, Anwar. Setelah Anwar ada siapa? Ani. Lalu ibu. Dan terakhir ayah. Ya, urutan berat badan keluarga Ani dari yang teringan. Teringan ada Anwar, Ani, ibu, dan juga ayah. Nah, di sini kita lanjut. Ayo membaca teks percakapan. Perhatikan teks percakapan di bawah ini dengan seksama. Seksama itu dengan teliti, dengan fokus ya. Wayan sedang membantu ibu merapikan buku. Ibu meminta tolong Ana untuk menyusun buku berdasarkan tingginya. Nah, di sini salah ya. Ibu meminta tolong Wayan ya, karena di atasnya Wayan ya. Ibu meminta tolong Wayan untuk menyusun buku berdasarkan tingginya. Jadi di sini percakapannya ada siapa? Ada ibu dan Wayan. Ibunya bilang, "Wayan, apakah kamu dapat menolong ibu?" "Tentu saja, Bu. Apa yang dapat Wayan bantu?" "Tolong rapikan buku di rak ini, Wayan. Urutkan berdasarkan ketinggiannya." "Baik, Bu. Setelah merapikan buku, tolong rapikan juga mainanmu sesuai dengan beratnya." "Baik, Bu. Terima kasih sudah membantu Ibu, Wayan." Wayan adalah anak yang baik. Jadi teks di sini siapa dengan siapa? Ya betul, Wayan dengan ibu. Nah, di sini bermain peran. Peragakan percakapan antara Wayan dan ibu. Berlatihlah bersama anggota keluargamu. Ya, Nak ya? Kalian boleh bermain peran. Siapa yang menjadi ibu, siapa yang menjadi Wayan. Tentunya kalian menjadi Wayan ya. Nanti maminya suruh jadi ibu atau mbaknya suruh jadi ibu. Atau cecenya boleh nanti suruh jadi ibu ya. Karena di sini bermain peran. Seperti yang sudah pernah kita lakukan ya, bermain peran kemarin. Kita sudah pernah melakukan bermain peran ya. Tugas yang kalian kirimkan ke Miss. Ya, itu juga bermain peran. Oke, pembelajaran 6 sudah selesai. Kita langsung lanjut yuk. Kita isi soal latihan akhir subtema 4. Kalian siapkan pensilnya ya. Kita isi bersama-sama ya, Nak ya. Soal latihan akhir subtema 4. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang X
pada huruf A, B, atau C? Nomor 1. Wayan menanam bunga biasanya menanam bunga di mana? Kebun, betul. 2. Perhatikan teks bergambar berikut. Hari Minggu Ana pergi kemana ini gambarnya? Coba kalian lihat. Bersama keluarganya. Arti gambar di atas adalah, Ana pergi kemana ini? Apakah ini di kebun atau di gunung? Bukan ya, ini di pantai. Ini teks bergambar ya. Nah ya, kita sudah pernah belajar teks bergambar. Jadi kalau ada gambar seperti ini dibacanya pantai. Kita lihat gambarnya, pantai. Hari Minggu Ana pergi berlibur ke pantai bersama keluarganya. 3. Petugas piket berkewajiban ... kelas. Tugasnya petugas piket itu apa? Membersihkan kelas. 4. Berikut yang tidak termasuk tugas piket adalah, yang tidak termasuk tugas piket apa? Ya, mengantar teman yang sakit. Ya, yang bukan tugasnya piket. Piket itu bertugas untuk menyapu kelas, membersihkan papan tulis, atau mengelap meja, ya. Itu termasuk tugasnya piket, tapi untuk mengantar teman yang sakit itu bukan tugasnya piket. Sekarang nomor 5. Berdasarkan gambar di bawah ini, Ana membantu ibu ... Apa yang sedang Ana lakukan di gambar ini? Ana sedang apa? Ya, Ana membantu ibu memasak. 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Alas kaki tersebut cocok dipakai kalau ini cocok dipakai kemana? Ya, kalian memakai sepatu ini ke sekolah. 7. Poster di bawah ini berisi ajakan untuk, coba kita lihat tulisannya untuk apa? Ayo buang sampah pada tempatnya, berarti ajakan untuk menjaga kebersihan. Next, kita lanjut. 8. Lagu Kasih Ibu diciptakan oleh C.S.M. Mohtar. 9. Lagu Kasih Ibu menceritakan kasih sayang seorang ibu kepada siapa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kepada siapa itu ya? Ya, kepada anaknya. 10. Gambar di samping merupakan karya dengan teknik, coba kalian perhatikan. Gambar di samping ada karya dengan teknik kolase. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan kalung yang terbuat dari, kalung ini terbuat dari biji-bijian ya. Bermain engklek adalah melompat dengan ... kaki. Coba masih ingat permainan engklek? Permainan engklek disebut juga melompat dengan satu kaki. 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih gambar ini. Ahmad sedang bermain. Si Ahmad sedang bermain apa nih? Ya, ayam dan elang ya. Ahmad sedang bermain ayam dan elang. 14. Berdasarkan gambar di bawah, Wayan sedang bermain. Wayan sedang bermain apa? Lompat katak. 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Buku ... daripada kelereng. Buku lebih apa? Ya, buku lebih berat daripada satu buah kelereng. Di bawah ini benda yang paling berat, coba kalian perhatikan. Benda yang paling berat mana ya? Semangka atau ini apa ya? Oh, ini bawang. Bawang bombay, semangka, bawang bombay atau biji-bijian. Yang paling berat mana? Tentunya semangka. Ya. 17. Berat melon sama dengan ... jeruk. Kita hitung ada berapa jeruknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berat melon sama dengan 5
jeruk. 18. Jika dimasukkan ke dalam air, batu kan berat. Kalau kalian masukkan batu ke dalam air, apakah akan terapung, melayang, atau tenggelam? Ya, karena batu berat, batu itu akan tenggelam. 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayah lebih titik-titik daripada Edi. Coba kalian perhatikan. Ayah lebih apa? Ya, ayah lebih tinggi daripada Edi. 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada Siti, Irma, dan juga Edi. Berdasarkan gambar di atas, anak yang paling tinggi adalah, coba siapa yang paling tinggi? Ya, Siti. Siti adalah paling tinggi. Enak ya? Oke, kita isi yang bagian B. Isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan benar. Tanaman diberi titik-titik agar tumbuh subur. Supaya tumbuh subur, tanaman diberi apa? Pupuk. Tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur. 2. Jika mengalami kesulitan, maka kita meminta titik-titik kepada orang lain. Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian meminta apa? Meminta bantuan atau meminta tolong ya kepada orang lain ya nak ya. 3. Piket akan berjalan lancar jika dibuat daftar piket. Nanti kalau kalian sudah sekolah normal seperti biasa, nanti ada daftar piket ya. Piket hari Senin siapa nih? Ada misalkan hari Senin yang bertugas menjadi piket ada 5 orang. Nanti kita buat daftar piketnya siapa saja ya. 4. Contoh perbuatan menjaga kebersihan di rumah adalah. Nah, contoh perbuatan menjaga kebersihan di rumah apa? Misalnya bisa menyapu. Lalu mengepel. Banyak ya kegiatan yang menjaga kebersihan di rumah. Bisa menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, terus membuang sampah, ya, mencuci baju, banyak sekali ya. 5. Ketika pergi ke sekolah, alas kaki yang cocok dipakai adalah, kalian kalau pergi sekolah memakai apa? Sepatu sekolah, ya. 6. Nah, perhatikan gambar di samping. Figura tersebut dihias menggunakan, coba kalian perhatikan gambar di samping figura ini ya dihias menggunakan apa? Ya, menggunakan bijian. Oke. Sekarang nomor 7. Benda yang dapat digunakan menjadi timbangan adalah, kita bisa menimbang suatu benda menggunakan apa? Ya, gantungan baju bisa. Selain gantungan baju, penggaris juga bisa loh dibuat timbangan. Nah, penggaris. Lalu bisa juga kita memakai tongkat, bisa, tongkat lurus. Ya. 8. Sepatu lebih titik-titik daripada buku. Coba lihat, sepatu lebih berat daripada buku. 9. Dimas lebih titik-titik daripada Rasti. Dimas, ini Rasti. Coba kalian perhatikan, Dimas lebih apa? Lebih berat daripada Rasti. Rasti kecil ya. Dimas lebih berat daripada Rasti. 10. Benda yang lebih tinggi adalah, coba di antara 3 ini, manakah yang lebih tinggi? Ya betul, ini tanaman. Tanaman ini pohon. Tentu pohon yang lebih tinggi. Ya. Nah,
C. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Buatlah percakapan yang berisi ungkapan terima kasih. Kalian boleh buat percakapan yang berisi terima kasih. Misalkan percakapan kalian misalkan namanya Mila di sini dan Ibu. Ya, buatlah percakapan yang berisi ungkapan terima kasih. Misalkan kata Mila, Ibu, terima kasih untuk masakan. Ibu, terima kasih untuk masakannya karena si Mila sudah dimasakkan oleh ibu ya. Ibu, terima kasih untuk masakannya ya. Tentunya ibunya bilang, sama-sama Mila. Banyak sekali, kalian boleh berbeda dengan Miss Rizka ya. Banyak ya. Misalkan, Ayah terima kasih untuk hadiah sepatunya, sama-sama ya. Percakapan berisi ungkapan terima kasih. 2. Apa sajakah tanggung jawab sebagai petugas piket? Petugas piket tanggung jawabnya apa? Membersihkan kelas, misalkan menyapu kelas. Ya. Lalu banyak lagi ya. Bisa menyapu kelas, mengelap meja atau membersihkan papan tulis ya. Membersihkan papan tulis. Jika papan tulisnya sudah kotor bekas dipakai, kalian hapus lalu dibersihkan ya papan tulisnya. 3. Jelaskan prosedur permainan engklek. Prosedur permainan engklek kalian boleh di ini isinya sedikit panjang ya nak ya. Kalian boleh lihat-lihat lagi, buka-buka lagi prosedur saat permainan engklek itu apa. Miss Rizka tulis contohnya membuat garis start dan finish. Lalu apa lagi? Membuat garis start ya, garis start dan finish. Lalu apa lagi? Berdiri sejajar di garis start, posisi badan tegak, salah satu kaki diangkat dan kaki lainnya berdiri kukuh. Nah, banyak, kalian boleh lanjutkan ya. 4. Jelaskan cara membuat hiasan figura dengan teknik kolase. Nah, di sini juga ada jawabannya di halaman sebelumnya ya. Cara membuat hiasan figura dengan teknik kolase. Menyiapkan alat dan bahan ya terlebih dahulu. Dan bahan. Lalu membersihkan bingkai foto. Bingkai fotonya dibersihkan dulu ya. Dilap dulu bingkai fotonya. Lalu apa lagi Miss? Nah, kalian boleh lanjutkan. Boleh bisa dilihat di bukunya ya nak ya, apalagi. Sekarang nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, urutan benda yang terberat hingga teringan. Dari benda yang terberat hingga teringan apa saja? Ada di sini ada sendok, tutup gelas, bola, dan juga jangkar. Ini namanya jangkar ya. Jadi urutan benda yang terberat hingga teringan. Ada jangkar. Jangkar itu berat ya nak ya. Karena dia terbuat dari seperti besi gitu ya, berat. Jangkar. Lalu setelah jangkar bola. Setelah bola tutup gelas. Tutup gelasnya ada 2 ya. Tutup gelas dan terakhir sendok. Ya. Oke, kita sudah selesai mengerjakan soal latihan akhir subtema 4. Nah, sampai dengan halaman 165. Jika kalian mau mengerjakan soal yang ini secara mandiri boleh ya nak ya, untuk menghafal nanti pada saat final test nanti ya. Oke, Miss Rizka kerjakannya sampai dengan nomor 5.
5. Oke. Tidak terasa ya pembelajaran tematik sudah sampai subtema 4, sampai subtema terakhir. Nah, untuk soal latihan akhir semester nanti kita akan bahas bersama ya nak ya. Kita akan bahas bersama waktu jimit ya. Nanti kita akan ada jimit sebelum final test, kita akan jimit dulu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Pembelajaran tematik di semester 1 sudah tamat. Kita sudah sampai tema 4, subtema terakhir, subtema 4 ya. Tetap rajin belajar di rumahnya ya nak ya. Sampai berjumpa di jimit tematik. Bye-bye. Semangat terus ya belajarnya. Bye.